Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Mutiara Fitri Permatasari yang akan menjadi moderator pada podcast pecahan penelusuran calon ketua himpunan. Sama seperti pecahan sebelumnya, kita akan menelusuri sejauh mana wawasan dan kesiapan seorang calon ketua himpunan untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Nah, pada pecahan kali ini kita sudah ada Kang Akbar. Gimana nih kabarnya Kang Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membaca CV terkait Kang Akbar. Nama Muhammad Akbar Alexandria, tempat tanggal lahir Cimahi 4 Maret 2001. Untuk alamat di Komplek Basis RT 4 RW 14 nomor 88D Kota Cimahi. Berbicara tentang pendidikan, beliau pernah menempuh sekolah dasar di SD Kartika 195 pada tahun 2007 sampai 2013. Lalu melanjutkan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 8 Cimahi pada tahun 2013 hingga 2016. Lalu melanjutkan di sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Cimahi pada tahun 2016 hingga 2019, dan saat ini beliau tengah menempuh perguruan tinggi di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi pada tahun 2022 hingga sekarang. Beliau juga sekarang tengah menjabat sebagai staf ICT Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Untuk teman-teman semua nih yang ingin mengenal lebih dekat tentang beliau, bisa menghubungi nomor kontak 0812 9918 3827. Untuk email akbaralexandria1366@gmail.com. Oke Kang Akbar, kalau tadi sudah perkenal secara CV ya, sekarang boleh Kang Akbar sapa-sapa temen yang mungkin nanti bakal menonton video ini juga memperkenalkan secara pribadi Kang. Oke, mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Alexandria. Saya di sini sebagai calon ketua himpunan dan saat ini saya merupakan staf divisi ICT. Nah, mungkin untuk kontaknya sebagai tambahan. Boleh? IG Kang, IG. Boleh. Nanti dicantumin aja di sini nih biar Boleh, editornya ada kerjaannya nanti. Nanti ada di atas Iya, atau ada di atas bawah. sini atau di bawah boleh. Benar. Oke. Ada lagi? Udah gitu aja. Oke, udah aja. Kalau biasanya sebagai calon ketua himpunan itu Kang aku mau nanya dulu deh. Udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan? Oh siap, gak siap harus siap dong. Harus siap ya Kang. Oke, kalau kayak gitu, sebagai calon ketua himpunan pasti ya Kang, kita tuh udah nyiapin visi dan misi. Kalau boleh tahu visi misi Kang Akbar sebagai ketua himpunan nantinya apa nih Kang? Nah, bentuk visinya ada membangkitkan jiwa solidaritas, berwawasan luas, kekeluargaan, loyal, dan tanggung jawab. Untuk misinya, saya mengusung memfasilitasi anggota dalam berkarya serta membangun jiwa kekeluargaan antar anggota. Lalu yang keduanya ada bentar ya teh. Boleh, Agak- santai aja Kang. Agak deg-degan sebenarnya di sini. Yang keduanya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta membangun jiwa tanggung jawab. Oke, visi misi yang sangat pendek tapi sangat luar biasa maknanya ya Kang. Terima kasih. Oke, di sini aku visi dapat katanya loyal. Loyal. Berarti loyal terhadap organisasi ya Kang. Loyal terhadap organisasi salah satunya. Contohnya kayak gimana Kang, misalnya? Kayak Loyal gimana? tuh kayak tahulah, loyal tuh kan kayak setia gitu ya teh. Yes. Jadi mungkin kayak kalau misalnya karena sedang dibutuhkan dia bisa datang gitu. Walaupun emang kebutuhannya bukan hanya sekedar dalam pekerjaan. Mungkin loyal di sini juga tidak hanya loyal itu tidak harus nutut tentang pekerjaan di dalam Himaptika, tapi loyal itu dalam
hubungan juga gitu, Kekeluargaannya juga kekeluargaannya. Jadi loyal tuh bisa mencakup kekeluargaannya, bisa mencakup tanggung jawabnya, kayak gitu sih teh. Berarti loyalnya luas ya, Kang? Luas. Oke. Di misi pertama itu tadi memfasilitasi anggota dalam berkarya serta meningkatkan kekeluargaan antar anggota. Ya. Boleh dong, Kang. Memfasilitasi anggota dalam berkarya. Maksudnya tuh dalam berkarya dalam hal apa dan akan seperti apa nantinya gitu, Kang? Untuk memfasilitasi mungkin lebih memaksimalkan kayak mungkin program kerja yang dimana eh ada program kerja yang bisa mungkin meningkatkan minat seseorang mungkin jadi orang itu bisa berkembang dalam bidang tersebut dan membawa nama baik di himpunan mahasiswa pendidikan matematika atau dari prodi pendidikan Prodinya sendiri iya, juga ya, gitu. membawa nama baik prodinya sendiri juga. Iya. Di misi yang kedua, membangun lingkungan kerja yang nyaman dan membangun jiwa tanggung jawab. Dapat lingkungan kerja yang nyaman, dapat dikatakan nyaman itu kalau kata Kang Akbar itu seperti apa gitu? Nyaman yang seperti apa? Lingkungan yang nyaman tuh seperti misalnya kita dalam bekerja dalam ada tekanan tapi kita tuh tidak merasa saya tuh ingin kabur gitu, ingin keluar. Jadi saya ingin menghindari hal-hal seperti itu. Jadi jadi nyamannya dapat dan tanggung jawab juga dapat gitu kan. Oh, berarti oke kalau kayak gitu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh, udah pertanyaan selanjutnya nih. Oke, udah pertanyaan selanjutnya. Punya nggak sih pembaharuan yang Kang Akbar nantinya akan tawarkan sebagai calon ketua himpunan di Himaptika? Untuk pembaharuan mungkin ya itu pembaharuan seperti kayak mungkin program kerjanya atau kayak gimana tuh? Oke, kalau kayak gitu, gini Kang. Himaptika itu pasti ada ya pandangan anggota yang kurang baik terhadap Himaptika. Oke. Bagaimana cara Kang Akbar mensolusikan masalah terkait pandangan anggota yang kurang baik terhadap Himaptika, Kang? Yang pertama mungkin memberi tahu terlebih dahulu kepada orang tersebut bahwa apa yang dilakukan di Himaptika tuh bukan tidak baik ya, tapi mungkin mereka yang berpandangan tidak baik itu mempunyai pendapat bahwa kenapa kayak mungkin pendapatnya itu tidak bisa ditampung gitu oleh Himaptika, tapi sebenarnya dia peduli, hanya saja pendapatnya mungkin tidak tertampung, jadi mereka beranggapan bahwa tidak baik gitu. Jadi lebih mendengarkan lagi kepada orang yang berpandangan bahwa Himaptika mungkin tidak baik atau gimana kayak gitu. Berarti dengan cara pendekatan lebih ke Pendekatan anggota lebih, ya, Kang? iya. Kalau misalnya dengan solusi seperti itu masih tidak bisa mengubah pandangan anggota kepada Himaptika untuk menjadi pandangan yang baik, bagaimana, Kang? Adakah solusi lain? Untuk solusi lain mungkin saat ini belum ada, tapi kalau dalam pandangan saya, kalau misalnya dalam pendekatan mereka sudah masih tidak beranggapan tidak baik, mungkin emang pandangan mereka yang tidak bisa diubah gitu. Karena penilaian Karena juga sudah ya penilaiannya. kayak gitu ya, Kang. Oke. Bagaimana cara Kang Akbar meningkatkan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan Himaptika? Karena ya menjadi apa ya? Udah hal umum gitu. Kalau misalnya sekarang kurang anggota yang terlibat gitu. Nah, bagaimana cara Kang Akbar akhirnya nantinya melibatkan anggota untuk dalam proses pengambilan suara, pengambilan keputusan, atau bahkan perencanaan kegiatan? Untuk keterlibatan anggota ya, untuk keterlibatan anggota mungkin mensosialisasikannya terlebih dahulu seperti yang biasa, cuman mensosialisasikannya bisa dari jauh-jauh hari mungkin ya teh, jadi kayak Hamin 1 minggu mungkin atau beberapa hari juga sebelumnya. Jadi tidak kan emang beberapa ada yang suka mensosialisasikan itu secara mendadak gitu ya teh. Jadi Dadakan. iya dadakan. Jadi mungkin nanti bisa disosialisasikan dengan ada persiapan. Jadi anggota juga ada persiapan buat mengikuti acara yang sudah
dibuat oleh Himaptika gitu. Itu mungkin solusi untuk perencanaan kegiatan. Ya, Kalau misalnya untuk pengambilan keputusan gimana nih Kang? untuk pengambilan keputusan mungkin eh lebih menawarkan apa ya, kayak gagasan-gagasan mungkin ya. Jadi keputusan yang mereka tuh eh keputusan mereka tuh ini berdampak dengan apa yang akan terjadi di Himaptika ke depannya gitu. Oke. Kalau misalnya nanti Kang Akbar dihadapkan dengan sesuatu masalah yang nantinya Kang Akbar butuh keputusan anggota. Hmm. Otomatis Kang Akbar butuh anggota ya. Ya. Tapi saat itu tidak ada anggota yang hadir. Jadi otomatis keputusan anggotanya nggak ada. Nah, Ya. gimana nih cara Kang Akbar menghadapi masalah tersebut? Membutuhkan keputusan anggota Tapi padahal anggotanya nggak ada. anggota nggak ada. Ya. Dan mungkin keputusan itu harus ditentukan hari itu juga. Iya. eh untuk keputusannya mungkin akan ditentukan oleh mungkin hanya pengurus juga, mungkin kan sebagai anggota juga mungkin hanya dari beberapa pengurus yang mewakili kayak gitu. Oke, baru gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kang Akbar ini kan sekarang menjabat sebagai staf ICT Himpunan Mahasiswa Matematika, Pendidikan Matematika. Berarti otomatis sudah 1 tahun menjawab ya? Satu periode menjabat 1 periode. Adakah keresahan yang Kang Akbar tangkap dan ingin Kang Akbar perbaiki ke depannya, baik internal maupun eksternal di himpunan? Kalau misalnya ada, bagaimana cara ngubahnya gitu? Bagaimana cara mengubahnya? Yang ingin saya perbaiki mungkin dalam cara berkomunikasi gitu ya. Cara berkomunikasi. Iya, cara berkomunikasi mungkin bukan cara berkomunikasi dalam luar dalam luar kerjaan gitu ya. Mungkin dalam kerjaannya mungkin karena yang saya dapatkan selama 1 periode, selama ada beberapa acara, komunikasi dalam membuat suatu acara kadang suka miskomunikasi gitu. Ya. Jadi saya ingin memperbaiki komunikasi itu dengan cara lebih mendekatkan, karena komunikasi itu kalau menurut saya karena lebih dekat jadi komunikasi itu berjalan lebih lancar gitu kan. Oke, berarti sama cara pendekatan kembali ya Kang. Ya. Tapi bagaimana jika ada beberapa orang yang misalnya nih, Muti sama Kang Akbar ini udah deket, Ya. CS lah, kita Oke. anggap CS. Tapi Muti ini buruk terhadap komunikasinya. Itu kayak gimana Kang? Meskipun kita udah dekat, tapi karena Mutinya yang jelek, komunikasi Mutinya yang jelek, itu gimana? Sebenarnya dalam berkomunikasi itu kan tidak semua orang baik ya. Tapi gimana caranya orang tersebut bisa menjadi lebih baik walaupun emang dasarnya emang kurang bagus gitu dalam komunikasi. Nah, mungkin dalam membangun hubungan yang dekat, menurut saya bisa memperbaiki komunikasi itu gitu. Maupun di dalam forum, di luar forum. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Masih banyak kayaknya ya. Masih Kang, sabar santai. Masih bisa buat dilanjutin. Oh, nyantai. Nyantai, oke. Nyantai aja. Kalau misalnya nanti Kang Akbar udah alhamdulillahnya terpilih menjadi ketua himpunan ya Kang. Bagaimana cara Kang Akbar mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Himaptika? Mengembangkan sumber daya manusia Yang ada di Himaptika. Mungkin saya ingin mengetahui terlebih dahulu sumber daya di Himaptika tuh kan mungkin ada beberapa yang minat gitu. Mungkin saya ingin mengembangkan minat mahasiswa yang banyak gitu, sehingga mengembangkan minat mahasiswa
dalam bidang-bidang yang mereka minati gitu. Misalnya? Misalnya ada yang minat dalam seni musik, seni tari, atau dalam dunia fotografi. Karena dilihat dari yang sekarang juga banyak gitu mahasiswa angkatan sekarang yang minatnya tuh beragam-ragam gitu, berupa-rupa. Berarti nantinya akan disajikan secara program kerja, betul? Program kerja dan mungkin bisa dikirim ke lomba-lomba di luar gitu teh. Oh, info, Ya, informasi. informasinya. Oke, Kang. Menurut Kang Akbar sendiri, apa yang membedakan antara organisasi yang sukses dari yang kurang berhasil? Organisasi yang sukses dan kurang berhasil. Kalau menurut saya organisasi yang sukses itu yang eh, bisa bermanfaat bagi anggotanya yang pertama, terus yang bisa di apa ya, dikenal dekat gitu sama anggotanya. Kalau misalnya yang kurang berhasil, Yang kurang berhasil tuh anggotanya banyak yang acuh mungkin ya, tidak peduli terhadap organisasinya. kalau misalnya menurut Kang Akbar, tadi katanya anggotanya yang acuh ya Iya. terhadap organisasinya atau tidak peduli terhadap organisasinya. Kalau misalnya kata Kang Akbar gitu, apa yang membuat akhirnya anggota itu merasa tidak peduli terhadap organisasinya? Apa yang membuat anggota merasa tidak peduli terhadap organisasi? Mungkin karena eh kepengelolaannya mungkin ya teh, dalam pengelolaan mungkin program kerjanya kurang terancang. Jadi program kerjanya tuh anggota sudah mengikuti tapi kayak program kerjanya tidak terancang dengan baik sehingga anggota merasa ah ini buat apa gitu ya. Jadi kayak gitu sih gitu. Sehingga itu nantinya menyebabkan pandangan anggota yang menjadikan anggota yang tidak peduli terhadap organisasinya. Iya. Oke, Kang. Menurut Kang Akbar, bagaimana cara Kang Akbar untuk membangun kerjasama eksternal dengan organisasi di luar IKIP Siliwangi? Karena organisasi kerjasama itu penting ya, dirasa penting, sangat Iya, penting penting. untuk meluas relasi. Nah, bagaimana cara Kang Akbar untuk membangun kerjasama tersebut? Membangun kerjasama mungkin dalam berhubungan berhubungan ya. eh Membangun kerjasama lebih ke saling membantu ya, mempromosikan. Kalau misalnya di Himaptika ada ini, kita minta bantuan ke sana, terus nanti mereka juga minta bantuan ke kita juga welcome gitu ya untuk menerima kayak promosi kayak gitu dari organisasi luar. Karena yang saya ketahui untuk saat ini mah mungkin ada beberapa akun dari organisasi lain gitu ya minta bantuan ke Himaptika buat share tentang lomba kayak gitu. Kan itu berarti kita juga berinteraksi dengan organisasi tersebut. Nah, dengan itu juga kita kan membangun kerjasama yang baik gitu. Seperti itu. Tapi apakah dengan cara seperti itu dapat efektif? Karena dirasa kalau misalnya nih kita, organisasi kita, himpunan kita, Himaptika, terus tiba-tiba minta bantuan ke organisasi lain tanpa adanya perkenalan terlebih dahulu gitu. Maksudnya gimana gitu cara ngejalin hubungan sama itu awalnya gitu. Nggak akan mungkin ya kita Iya. minta bantuan tapi kita nggak kenal gitu Kang. Untuk mungkin berkenalannya, cara berkenalannya mungkin eh mungkin sesekali melakukan kunjungan kerja gitu sebagai studi banding organisasi Himaptika dengan mungkin himpunan mahasiswa matematika di luar, kan saya IKIP ya tadi ya, kayak gitu. Kalau tadi secara di luar kampus IKIP ya, Kang. Sekarang bagaimana cara Kang Akbar menjalin hubungan dengan himpunan di kampus IKIP Siliwanginya sendiri dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus IKIP Siliwangi? Untuk yang pertama mungkin studi banding terlebih dahulu kan, walaupun di dalam kampus yang sama tapi mungkin ada beberapa perbedaan di setiap organisasinya, himpunan-himpunannya. Kayak mungkin kayak
ada perbedaan di satu divisi lain kayak gitu. Dari studi banding ya? Iya. Studi banding, benar? Ya, studi banding. Studi banding. Oke, Kang Akbar. Jika nanti Kang Akbar dihadapkan dengan dua pilihan, Kang Akbar akan lebih memilih himaptika yang harmonis di internal, tapi tidak dalam melaksanakan program kerja, Ya. atau himaptika yang tidak harmonis di internal, tapi pengurusnya aktif dalam melaksanakan program kerja. Pengurusnya aktif dalam melaksanakan program kerja atau yang harmonis internal. Harmonis di internal tapi di prokernya kurang baik, Iya. atau tidak harmonis di internal tapi dalam menjalankan prokernya baik. Lebih memilih ke yang menjalankan prokernya baik, Tetapi di dalamnya tidak internalnya harmonis. tidak harmonis. Kalau boleh tahu kenapa, Kang? Mungkin hubungan internal tuh lebih lebih apa ya, lebih meluas ya teh. Kalau sedangkan dalam berorganisasi tuh yang lebih apa ya, lebih baik itu kan untuk anggota ya. Jadi lebih baik program kerjanya baik tapi internalnya kurang harmonis gitu. Karena hubungan dalam antara sesama orang tuh kan tidak hanya berteman aja, ada mungkin ada keributan-keributan apa, dan mungkin ada pertengkaran dalam sebuah pertemanan di dalam himpunan atau di internal tuh ada hal yang wajar gitu, dan tinggal kita sebagai apa ya, pribadi untuk menemukan masalah apa, membantu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oke. Tapi kalau misalnya menurut Kang Akbar, kalau misalnya kayak gitu, pandangan Muti adalah Kang Akbar tidak mementingkan solidaritas, keharmonisan yang ada di organisasi internalnya gitu. Solidaritas, tapi kalau misalnya solidaritas kan bisa dibangun gitu. Apalagi kan di visi saya mungkin ya, membangkitkan jiwa. Jadi membangkitkan tuh solidaritas, membangkitkan jiwa solidaritas tuh mungkin solidaritasnya sudah ada, tapi lebih dihidupkan kembali gitu jiwa solidaritasnya itu. Nah, mungkin dengan saya sebagai ketua himpunan, Amin. amin, Amin. diharapkan saya bisa membangkitkan jiwa solidaritas yang mulai pudar itu gitu. Oke, sebelumnya kalau menurut Kang Akbar sendiri, apakah solidaritas dengan keharmonisan adalah suatu hal yang sama atau beda? Solidaritas dan keharmonisan menurut saya merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa tuh, Kang? Bedanya di sebelah mana tuh, Kang? Solidaritas tuh lebih ke apa ya, lebih ke kayak misalnya, kalau misalnya si A dan si B gitu ya, si A kayak gini, si B pasti ikut bantuin kayak gini. Kalau harmonis tuh kayak hubungan yang apa ya, yang harmonis lah, kayak gimana, kayak hubungan yang baik-baik aja mungkin kayak gitu, yang kayak adem, harmonis. Apakah solidaritas tidak membutuhkan keharmonisan? Solidaritas tuh lebih ke, kalau menurut saya tuh lebih ke ini apa, kayak buat apa ya, keterikatan gitu teh. Oh, hanya keterikatan saja. Oke, Kang. Tadi kita udah ngebahas organisasi nggak organisasi gitu. Ya. Organisasi nggak akan bisa, mungkin ya nggak akan bisa jalan tanpa adanya seorang pemimpin. Benar? Oke. Ya. Kalau misalnya menurut Kang Akbar, apa makna dari pemimpin itu sendiri? Pemimpin tuh adalah seseorang yang memimpin tentu saja, dan pemimpin tuh adalah seseorang yang apa ya, yang membawa, yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakuin, walaupun bukan pemimpin itu yang menyuruh gitu. Jadi kayak misalnya dalam suatu kumpulan ada satu orang yang salah,
dan pemimpin itu juga yang bertanggung jawab gitu. Jadi kayak pemimpin tuh walaupun memiliki tugas yang berat tetapi dibutuhkan gitu, sangat dibutuhkan. Oke. Cukup? Gitu gitu. Oke. Kang Akbar ini punya nggak sih tokoh atau seseorang yang menjadi inspiratif bagi Kang Akbar? Tokoh inspiratif dalam memimpin, ada mungkin yang pertama. Santai Kang. Yang pertama ada. Oke, santai, santai. Santai. Mau tarik nafas dulu? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Yang pertama mungkin dalam memimpin tuh ada tokoh dari luar ya. Eh, saya tuh bukan apa ya, bukan menyukai dalam apa ya, Apa? mungkin tokohnya disebutkan dulu ya. Boleh, siapa tuh Kang? Tokohnya Adolf Hitler. Bukan karena saya menyukai Nazi atau gitu, tapi saya karena waktu dulu saya menyukai kayak konspirasi dari Nazi kayak gitu, kayak searching gitu. Iya. Jadi kayak bahaya nggak sih ini? Oke, nggak apa-apa Kang. Eh, Mungkin yang kedua dari saya menyukai tokoh pemimpin tuh dari Soekarno Soekarno, karena gaya kepemimpinan yang karismatik ya. karismatik. Sudut karismatik seperti apa yang Pak Soekarno lakukan sehingga dapat dikatakan itu karismatik gitu? Apa ya? Dalam hal melakukan apa mungkin atau seperti apa? Dalam hal melakukan apa? Tapi saya dalam apa ya? Saya tuh kayak kalau kayak apa ya? Mungkin menyukai tokoh tuh bukan dalam melakukan hal sesuatu, tapi kayak oh tokoh ini kayaknya dari awal suka tuh kayak mungkin dari oh tokoh ini keren gitu loh, kayaknya cocok nih jadiin kayak inspirasi gitu. Nah, sehingga itu yang membuat Kang Akbar ini menginspirasi beliau ya. Oke. Terinspirasi, bukan menginspirasi kali ya deh. Oh iya, terinspirasi. Kalau saya menginspirasi mungkin Masya Allah. Masya Allah, keren sekali. Nggak apa-apa dong Kang. Siapa tahu suatu saat bisa menginspirasi orang-orang. Amin. Oke, Kang. Tipe kepemimpinan seperti apa yang akan Kang Akbar jalankan ketika terpilih menjadi ketua himpunan? Amin. Tipe kepemimpinan. Untuk tipe kepemimpinan mungkin saya akan lebih mengedepankan keputusan banyak orang, kayak mungkin anggota tuh memiliki peran penting dalam memutuskan suatu keputusan gitu. Jadi mungkin tipe kepemimpinan yang cocok tuh mungkin demokratis gitu ya. Demokratis seperti apa nih Kang? Jadi kan Contohnya? demokratis tuh contohnya tuh kayak misalnya dalam suatu permasalahan tuh harus dipikirkan oleh bukan hanya pemimpin yang memutuskan gitu. Jadi anggota pun berhak untuk memutuskannya. Berarti tipe kepemimpinan demokratis yang nantinya akan dijalankan. Iya. Oke. Ada lagi nih Kang. Jika nanti Kang Akbar diamanahi sebagai calon ketua himpunan, sebagai seorang pemimpin Himaptika, langkah konkret apa yang akan Kang Akbar ambil untuk mencapai transformasi positif dalam organisasi Himaptika? Boleh diulang deh. Oke. Malah jadi muti yang deg-degannya ya, bentar. Soalnya panjang ya pertanyaannya. Panjang. Jika nanti Kang Akbar diamanahi sebagai seorang pemimpin Himaptika atau ketua himpunan, langkah konkret apa yang akan Kang Akbar ambil untuk mencapai transformasi positif dalam organisasi Himaptika?
Saya ingin melibatkan banyak anggota dalam setiap kegiatan gitu, maupun selain dari program kerja yang akan dilakukan, seperti dalam mungkin dalam eh, pengambilan keputusan. Jadi misalnya Himaptika menawarkan dalam satu permasalahan, Himaptika menawarkan dua opsi. Nah, jadi saya ingin anggota juga ikut mengambil keputusan gitu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan kita selesaikan. Berarti lebih Melibatkan melibatkan anggota. anggota. Iya. Oke, Kang. Tadi udah ngomongin banyak himaptika, himaptika, himaptika. Nggak Iya. afdol rasanya nih kalau misalnya nggak ada pertanyaan tentang himaptikanya nih, Kang. Oke. Kalau misalnya kata Akang nih, apa himaptika itu sendiri? Himaptika itu apa? Kalau menurut saya, Himaptika itu sebagai rumah dari mahasiswa pendidikan matematika. Dan kalau untuk menurut saya, Himaptika itu sudah memberikan banyak pengalaman kepada saya. Terima kasih kepada Himaptika. Sudah memberikan banyak pengalaman, baik itu pengalaman yang baik. Untuk pengalaman yang buruk mah saya tidak dapat ya, Nggak ada, alhamdulillahnya tidak alhamdulillahnya ada. nggak ada. Dan saya merasa saya sedikit berkembang dalam Himaptika dalam segi komunikasi, Sedikit sedikit berkembang karena berkembang. untuk mengembangkan lebih jauh lagi, karena menurut saya satu periode saja tidak cukup gitu, Makanya harus tambah periode. harus tambah periode. Jadi untuk yang satu periode tambah ya. Aduh, ditunggu ya. Iya, ditunggu ya. Tadi katanya himaptika itu sebagai rumah anggota Hmm, mahasiswa pendidikan matematika ya, Kak? iya. Oke, bisa dijelaskan? Lebih dijelaskan. Rumah, jadi karena rumah, mahasiswa pendidikan matematika itu kan pasti berpulang ke rumah ya. Nah, rumahnya itu adalah Himaptika gitu. Jadi rumah tuh kan di sini yang melindungi, yang menaungi, yang apa ya, kayak yang di apa ya, kalau di rumah tuh kan biasanya kita ada keluarga. Nah, Himaptika tuh rumah yang menaungi, yang melindungi, dan anggota yang pengurusnya tuh adalah keluarga dari anggota anggota dan pengurus tuh keluarga dari Himaptika gitu. Nah, jadi rumah di sini tuh jadi kayak kita tuh ditunggu gitu kedatangannya di rumah, di apa ya, merasa terlindungi, merasa nyaman. Kan namanya rumah ya pasti harus nyaman gitu. Oke, tadi menaungi, melindungi. Maksud dari menaungi, melindungi itu apa, Kang? Gimana? Menaungi, jadi menaungi di sini mungkin dalam konteks berpendapat, kita harus menaungi pendapat-pendapat, karena menurut saya dalam suatu organisasi, dalam suatu keluarga itu pasti ada pendapat yang harus ditaungi gitu, yang diwadahi. Nah, Himaptika itu kan yang menaungi itu dan menyalurkan pendapat-pendapat tersebut. Dan melindungi itu, maksud dalam melindungi itu kayak mereka tuh merasa nyaman gitu, merasa aman di dalam Himaptika kayak gitu tuh. Udah, kalau himaptika, biasanya sebuah organisasi itu mempunyai visi dan misi ya, Kang? Iya. Tentu saja himaptika juga mempunyai visi misi tersendiri ya, Kang? Iya benar. Sejauh mana Kang Akbar memaknai visi dan misi himaptika? Dan boleh dong dijelaskan. Visi misi Himaptika beralaskan luas alas kayu tinggi, Prisma Himpunan Pendidikan Matematika, Prisma, Prisma itu apa, Kang? profesional, religius, intelektual, solidaritas, eh, apa ya M-nya? M-nya apa ya? Mutiara? Eh, M-nya tuh eh Mandiri? oh iya, mandiri, Mandiri?
A-nya, aduh, deg-degan. Deg-degan ya, jadi deg-degan. Jadi deg-degan lagi. Santai teh, santai Kang, santai. Prisma Mandiri, A-nya eh Bisa jadi, jadi blank gini ya. jadi blank ya. Heeh. Tiba-tiba nggak tahu. Aktif? Oh iya, aktif. Aktif. Sorry, Oke. lupa. Nggak Lupa apa-apa. sedikit, maaf, Namanya deg-degan. juga manusia. Iya, namanya manusia. Oke. Eh Beralaskan luas alas kali tinggi, maksudnya tuh apa ya, kayak dalam Prisma tuh kan manusia tuh sebagai alasnya dan tingginya tuh kepada sang pencipta gitu. Tuhan, Nah, Tuhan ya yang Maha Tuhan Esa. yang Maha Esa. Nah, terus profesional dalam berelasi. Profesional dalam berelasi itu kita harus profesional dalam dalam berhubungan dengan orang gitu. Profesional. R, religius dalam berkegiatan. Religius dalam berkegiatan tuh kita dalam melakukan kegiatan tuh harus religius atau ingat kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa gitu. Religius. R, I, intelektual. Intelektual apa ya intelektualnya? Atau mau pindah ke yang lain sebelum intelektual? Boleh. Solidaritas dalam berkegiatan ya. Solidaritas dalam berkegiatan, eh jadi dalam iya gitu. Beralaskan solidaritas. Oh, maaf. Baru ingat. Jadi beralaskan solidaritas tuh eh kayak kita dalam melakukan segala hal tuh harus solidaritas gitu, harus solid. Walaupun kita profesional, tapi kita juga harus solid gitu. Terus mandiri, mandiri dalam berkarya ya. Berorientasi. Mandiri dalam berorientasi tuh maksudnya tuh kita dalam apa ya, kayak berorientasi gitu ya, kayak gitu. Kita tuh harus mandiri walaupun dalam ber harus apa ya, harus solid, harus profesional, tapi kita juga harus bisa mandiri gitu. Lalu aktif dalam berkarya, walaupun kita sebagai pengurus nantinya, kita juga harus bisa berkarya walaupun gimana, walaupun apa ya. Jadi kita juga harus aktif gitu lah dalam berkaryanya. Tadi apa yang kurang ya teh? Intelektual. Intelektual. Intelektual apa ya? Nggak Aduh apa-apa. lupa. Maaf ya lupa. Kalau lupa nggak apa-apa Kang. Namanya juga manusia. Soalnya di sini deg-degan ya, jadi kayak Hawanya tuh udah deg-degan ya. beda. Cakahimnya siapa saya yang deg-degannya? Oh ikut deg-degan juga deh. Sama deg-degan. Oke. Oke, Kang Akbar. Satu periode menjabat sebagai pengurus himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Menurut Kang Akbar, apa ciri khas dari himpunan mahasiswa pendidikan matematika? Ciri khas dari himpunan mahasiswa pendidikan matematika menurut saya yang pertama tuh berpikir kritis. Berpikir kritis. Kenapa tuh? Karena kalau dalam mungkin dalam kemarin saya satu periode mengikuti himpunan mahasiswa pendidikan matematika, dan ketika ada kegiatan yang dimana saya harus dengan ormawa lain,
saya merasa himpunan mahasiswa pendidikan matematika tuh lebih berpikir kritis gitu. Bukan maksudnya menjelekan ormawa lain, Iya. tapi eh saya merasa yang dari anak-anak dari himpunan mahasiswa pendidikan matematika tuh lebih kritis aja dari yang lain gitu. Kayak mungkin ada orang yang tidak menanyakan hal ini, tapi dari mahasiswa kita menanyakan hal ini gitu. Jadi kayak, oh ternyata mahasiswa pendidikan matematika tuh kritis gitu orangnya. Peka terhadap hal-hal kecil. Peka terhadap hal-hal kecil. Jadi kayak ada jadi kayak menurut orang itu biasa saja, padahal menurut kita ada itu patut dipertanyakan gitu. Oke. Tadi katanya yang pertama, apakah ada yang keduanya? Yang keduanya kayaknya udah satu aja. Itu aja dulu. Berarti ciri khas dari Himaptika menurut Kang Akbar ini berpikir kritis, Iya, berpikir kritis. peka terhadap hal-hal kecil gitu Iya. ya. Oke Kang, tadi ada menyinggung akan solidaritas juga profesional. Iya. Menurut Kang Akbar ini lebih dalam berorganisasi ya, lebih penting solidaritas atau keprofesionalan? Untuk profesional dan solidaritas tuh sama-sama penting sebenarnya. Tapi jika dalam suatu organisasi, profesional tuh lebih diutamakan. Karena kalau kita hanya solidaritas tidak profesional, bagaimana caranya kita mencapai tujuan organisasi tanpa adanya profesional? Tapi dalam organisasi juga solidaritas itu diperlukan. Karena kalau kita profesional saja tanpa mementingkan solidaritas, tujuannya juga tidak akan tercapai gitu. Jadi menurut saya keduanya sama-sama penting, tapi kalau untuk disuruh memilih lebih penting mana, menurut saya profesional lebih penting. Karena jika profesional itu pasti bisa gitu solidaritasnya, pasti mengikuti solidaritas. Karena kalau dalam melakukan pekerjaan secara profesional, kita akan melakukan seenggaknya apa yang menurut yang sesuai dengan tupoksi kita gitu. Berarti keprofesionalan ya. Ya. Karena kita anak matematika nih, boleh dong dipresentasikan gitu antara profesional juga solidaritas. Presentasiin. Presentasi. Menurut Dipresentasikan. saya profesional 60, untuk solidaritasnya 40. Oke, baik. Gini Kang, ada pertanyaan katanya, kalau misalnya hewan, hewan apa yang akan merepresentasikan diri Kang Akbar? Hewan ya. Kalau dilihat dari hewan. Kalau menurut saya itu adalah seekor apa ya? Kalau saya mah kucing gitu Kang, soalnya pemalu misalnya. Malu. Pemalu. Oh, tapi bisa tampil di podcast ini berarti tidak malu atau? Malu-maluin. Alah. Kalau Kang Akbar apa nih Kang? Kalau menurut saya itu adalah seekor semut. Seekor semut. Kenapa berpendapat seekor semut? Karena menurut saya semut itu adalah hewan yang tidak bisa, yang kuat itu tidak sendiri gitu. Dia itu hewan yang kuat tapi dengan bantuan orang lain. Dan saya juga sebagai manusia merasakan bahwa saya bisa itu karena bantuan orang lain. Bukan berarti ketergantungan dengan orang lain, tapi lebih ke butuh bantuan gitu dalam melakukan hal. Karena sebagai manusia juga harus, walaupun emang harus mandiri, tapi bantuan orang lain itu emang tidak bisa munafik, kita harus butuh gitu, pasti butuh. Walaupun diri kita sehebat apapun, pasti butuh bantuan orang lain. Karena makhluk hidup itu merupakan makhluk sosial ya Kang? Iya. Oke, seorang semut. Menarik ya, semut. Oke, ada studi kasus nih Kang. Misalkan jika hidup seseorang adalah sebuah buku,
Bagaimana Kang Akbar menggambarkan plotnya dan karakter utamanya dalam menghadapi konflik dan perkembangan jika ada di sebuah organisasi? Atau mau diulang? Boleh? Oke. Misalkan jika hidup seseorang adalah sebuah buku. Bagaimana Kang Akbar menggambarkan plotnya dan karakter utamanya dalam menghadapi konflik dan perkembangan jika ada di sebuah organisasi? Di dalam sebuah organisasi ya. Saya akan mungkin menggambarkan karakternya terlebih dahulu. Di sini karakternya dia memiliki sifat yang apa ya? Yang mementingkan Mementingkan. orang lain, yang berpendirian kuat, yang apa ya? Yang pintar dalam mengambil keputusan. Lalu orang ini menggambarkan sebuah cerita ya nih? Ya. Menggambarkan sebuah cerita berarti orang ini dihadapkan oleh suatu permasalahan organisasi yang dimana organisasi ini akan melaksanakan sebuah kegiatan yang besar, eventual yang megah, dan orang ini ditunjuk sebagai ketua pelaksana dalam melaksanakan event tersebut. Orang ini memilih orang-orang terbaik menurutnya sebagai yang pertama sekretaris, bendahara, lalu divisi-divisinya terisi oleh orang-orang yang terbaik. Namun karena memilih orang-orang terbaik sehingga staf-staf yang melaksanakannya bukanlah orang-orang yang terbaik gitu. Bukanlah orang-orang yang apa ya namanya? Yang terlalu paham mengenai bidangnya. Sehingga timbullah suatu kekacauan di mana kekacauan itu terjadi hamin 1 minggu sebelum acara itu, dan orang ini mengubah strateginya di mana orang-orang terbaik ini, orang-orang terbaik yang sudah dipilihnya ada beberapa sebagian yang diturunkan gitu karena melihat kinerjanya ternyata kurang ya. Dan setelah menurunkan beberapa orang tersebut, acara berjalan walaupun tidak sesuai dengan rencana yang pertama, tetapi acara berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar karena keputusan yang dia buat di pertengahan, yang gitu. Oke, tadi katanya aku menarik ini Kang. Katanya acaranya dilakukan tidak sesuai rencana. Iya. Tetapi rencananya berjalan dengan lancar. Iya. Sebagai ketua pelaksananya, apakah itu puas atau tidak? Kalau menurut saya sebagai ketua pelaksana, jika ada apa namanya suatu acara yang berjalan tapi tidak sesuai dengan rencana yang pertama, menurut saya puas-puas saja karena namanya rencana tidak akan selalu sesuai dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Begitu deh. Berarti kalau misalnya dikatakan puas-puas saja ya? Puas-puas saja. Oke. Kita masuk ke studi kasus yang terakhir. Alhamdulillah yang terakhir. Oke Kang, jika ada di satu waktu Kang Akbar menaiki sebuah pesawat karena bersama pengurus dan anggota Himaptika. Iya.
Ternyata pesawat yang kita tumpangi itu mengalami kebocoran bahan bakar yang menyebabkan pesawat akan jatuh. Kalau misalnya Kang Akbar harus memilih salah satu, mana yang akan dipilih? Mana yang akan diselamatkan? Penguruskah? Anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika? Atau menyelamatin diri sendiri? Berarti kalau misalnya dikasih 3 opsi ini, menyelamatkan pengurus, menyelamatkan anggota, atau menyelamatkan diri saya sendiri. Berarti kalau misalnya saya menyelamatkan pengurus dan anggota, diri saya sudah selamat dong? Ya, Iya, mungkin. mungkin. Saya akan memilih menyelamatkan agak berat ya pilihannya. Berat ya. Iya. Saya ingin menyelamatkan pengurus dulu. Berarti kalau misalnya nggak bisa dikatakan dulu Kang, soalnya hanya bisa mendapatkan Sekali. satu kesempatan untuk menyelamatkan. Karena gini, kan kalau pengurus tuh dia paham tentang Himaptika dan paham tentang anggota menjadi anggota Himaptika. Karena pengurus tuh pernah menjadi anggota Himaptika kan. Berarti dia tuh paham dalam menjadi anggota seperti apa, dalam mengurus sebuah organisasi bagaimana, dan jikalau dalam menyelamatkan kan kalau tidak selamat sayanya dia juga paham ya dalam memimpin bagaimana. Jadi gitu deh. Apakah menurut Kang Akbar ini anggota tidak penting? Anggota itu penting, tapi kan pengurus juga bukan maksudnya. Jadi kalau misalnya diibaratkan kan pengurus itu bukan dulunya, jadi pengurus itu anggota juga, dan anggota itu belum tentu pengurus. Anggota itu belum tentu pengurus. Jadi kalau misalnya pengurus menjadi anggota pasti bisa dong, tapi anggota sebagai pengurus kan belum tentu bisa. Sedangkan misalnya aku mengibaratkan pesawat ini akan jatuh itu sebagaikan organisasi yang tertimpa masalah gitu. Terus saya harus menyelamatkan pengurus atau anggota, karena pengurus itu anggota juga dan anggota belum tentu pengurus, jadi saya menyelamatkan pengurus. Diri sendiri? Diri sendiri ya pinginnya mah terselamatkan ya. Pengennya mah terselamatkan. Cuman dikasih satu kesempatan, jadinya pengurus aja. Iya, mungkin pengurus dulu. Karena kalau misalnya saya sebagai mungkin jadi pemimpin yang makanya yang menyelamatkan gitu ya, pengurus juga bisa menjadi pemimpin. Karena sebelum menjadi pemimpin tuh kan kita menjadi pengurus terlebih dahulu, jadi staf terlebih dahulu, baru menjadi seorang pemimpin. Kayak gitu kan. Baik Kang Akbar, terima kasih banyak. Udah selesai? Udah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai. Senang sekali saya Mutiara Fitri Permatasari berkesempatan menjadi moderator pada podcast kali ini. Sebelum podcast kita akhiri bersama, boleh kepada Kang Akbar untuk closing statement terlebih dahulu nih. Closing statement dari saya, terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah menyimak saya mungkin ya dengan Teh Muti. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa pilih saya. Jangan lupa pilih Om Akbar. Siap. Oke, cukup kan? Cukup. Oke, terima kasih banyak Kang Akbar sudah meluangkan waktunya sampai akhirnya ada di podcast pecahan penelusuran calon ketua himpunan. Semoga dalam rangkaian selanjutnya dilancarkan segalanya. Amin. Ada katanya pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Terima kasih, saya Mutiara Fitri Permatasari, selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.